Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Goib Dijunjung. Cerita yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Duda Tamfan 88. Untuk kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya, kalian bisa langsung kunjungi link di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kami berempat pun masuk ke rumah Pak Dion. Semuanya tampak normal, kecuali koleksi tombak, parang, dan pedang yang masing-masing terbungkus kain putih dan diletakkan di salah satu sudut ruang tamu. "Jangan komen apa-apa," ujar Rian yang mengerti gelagatku. "Maaf, aku kebawa emosi tadi, Ndra," ujar Aji sambil menyodorkan tangannya padaku. "Iya, gak masalah sih, Ji. Sorry juga kebawa suasana. Tapi bukannya kamu tadi bilang dia sudah pulang?" Jawabku sambil menyambut sodoran tangannya. "Aku bilang gitu supaya gak bikin bapak-bapak yang lain panik," jawab Aji. "Tapi aku gak suka caramu itu, Ji," ujar Rian menyelah. Udah, kita omongin yang lebih penting. Musuh kita ini Kuyang ada di luar sana. Nah, kalau kalian ribut di sini, bebaslah dia di sana," ujar Pak Dion, menengahi Rian dan Aji yang saling beradu pandangan. "Bentar, jelasin ke saya. Kuyang ini kan setan, Pak. Saya gak punya ilmu atau indera kedelapan buat nangkepnya. Jadi ngapain saya ikut?" ujarku dengan nada kesal pada Pak Dion. "Bener tuh," ujar Rian menimpali. "Biar aku jelasin secara singkat. Kuyang ini manusia, 100% manusia yang masih hidup. Dia dapat perilmuan hitam ini dari belajar sendiri atau keturunan," ujar Aji dengan nada serius. "Tunggu sebentar, Ji. Aku beneran lihat makhluk itu tadi loh, Ji. Gak ada sedikit pun tanda-tanda kalau dia itu manusia. Mana ada manusia yang tinggal kepalanya aja sama isi perut bisa terbang-terbang," ujarku dengan emosi. "Gini, Ndra, orang yang menguasai ilmu ini, dia bisa ngelepas kepala sama organ dalamnya. Dan saat dia kembali ke badannya, dia ngolesin minyak kuyang ke lehernya. Bekas luka hilang dan bisa kembali jadi manusia. Target korbannya anak kecil, janin dalam kandungan, ari-ari bayi yang baru lahir," ujar Pak Dion panjang lebar. "Lah terus hubungannya sama kami berdua apa, Pak?" ujar Rian mulai gusar. "Indra sudah nyabut rambut dan dia sudah nolong Kuyang ini. Dia gak akan nyerang Indra," ujar Aji santai dengan wajah tak berdosa. "Dek, maksudmu aku umpan?" ujarku setengah berteriak. "Ya bahasa kasarnya gitu," jawab Aji ketus. "Badan Kuyang itu pasti ditaruh di belakang pintu rumahnya. Kita pindahin dan kita taburin tanah di lehernya. Dia gak akan bisa pulang. Untuk jaga-jaga kalau dia pulang, makanya kamu ikut, Ndra," ujar Pak Dion yang semakin membuatku lemas, membayangkan bahwa aku menjadi umpan. "Lah Pak, kalau dia gak bisa pulang, bukannya dia bakal jadi Kuyang terus?" tanyaku penasaran. "Bagaimana juga Kuyang ini tetap manusia, Ndra. Dia butuh makanan normal. Kalau dia gak bisa pulang, dia akan mati kelaparan besok," jawab Pak Dion. "Kita pasti bisa, Ndra, Yan," ujar Aji dengan nada memohon. "Gimana?" tanya Rian padaku dengan lemas. "Embuh," jawabku seadanya. "Di mana tempatnya emang, Ji?" "Pokoknya di sana," ujar Aji sambil menyalakan sebatang rokok. Kami berangkat menyusuri malam dengan mobil sedan milik Pak Dion. Kulihat dia membawa sebuah parang antik dengan gagang berambut.
Aji yang duduk di depan bersama Pak Dion pun memegang sebuah guci tanah liat, kecil, yang tadi sudah dia isi dengan tanah. Sementara aku dan Rian duduk di bangku belakang dengan wajah pucat. "Tapi Ci, dari mana kamu tahu rumahnya Kuyang ini?" tanya Rian memecah kesunyian. "Aku jelasin juga kamu gak ngertian. Tetap fokus, kita udah deket," ujar Aji angkuh. "Cewekmu diambil Rian kah Ci? Atau kalian berdua nih lagi rebutan lagi?" ujarku kesal. Pak Dion ternyata mengenal para penjaga di kawasan ini, hingga kami tak menemukan kesulitan berarti saat memasukinya. Dan dia kelihatan mengenal baik semua arah jalan yang kami lalui. "Kamu yakin di sini, Ci?" ujar Pak Dion sambil memberhentikan mobilnya di depan sebuah rumah besar yang terlihat sepi. Hanya 3 buah lampu yang menyala di bagian depan rumah satu lantai yang bergaya modern ini. Sebuah sepeda motor dikendarai oleh salah satu penjaga malam yang tadi kami temui di gerbang menghampiri kami. "Pak Dion yakin Pak, di sini tempatnya. Kalau sampai salah, saya sama semua yang jaga shift ini bisa kena masalah Pak," ujar penjaga itu saat turun dari motornya. Dan kulihat dari nama yang tertulis di dada kirinya, dia bernama Anto. "Iya, kamu saksikan aja. Kita bunuh dia malam ini. Kamu kenal sama yang punya rumah ini kan?" ujar Pak Dion sambil mengeluarkan parang antiknya. "Namanya nama disamarkan. Dia janda. Almarhum suaminya pensiunan," ujar Anto gemetar. Pas sudah, Indra, Anto, Aji masuk ke dalam. "Cari badannya. Pindahin ke ruangan lain. Setelah kalian taburi tanah di lehernya, kalian tutup pakai kain ini. Setelah itu kalian semua keluar. Aku sama Rian jaga-jaga di sini. Takut dia pulang tiba-tiba," ujar Pak Dion sambil mengeluarkan selembar kain putih yang kotor dengan noda tanah dan memberikannya pada Aji. "Iya Pak, ayo masuk Indra," ujar Aji langsung melangkah menuju ke pintu depan rumah ini. "Sial, gue jadi pemburu hantu gini," gerutuku dalam hati. "Klek, gak dikunci kok," ujar Mas Anto membuka pintu utama rumah ini. Brak! Suara benda jatuh terdengar keras, terdengar di depan kami saat Mas Anto mendorong pintu. Dan sontak saja aku langsung melompat karena kaget. Bau amis langsung menyeruak saat pintu mulai sedikit terbuka. "Dra, senter," ujar Aji dengan suara berbisik. Iya ya," jawabku sambil menyalakan senter. "Masalah," ujar Mas Anto saat masuk ke dalam rumah. "Ini beneran ini," lanjutnya. Di depan kami bertiga sekarang tergeletak sesosok tubuh tanpa kepala dengan baju putih yang bersimbah darah. Aku tak bisa menahan rasa mual dan mulai muntah saat melihat tubuh itu. "Ketemu," ujar Aji dan langsung menaburkan tanah yang diguci kecil yang dia bawa pada bagian leher yang penuh darah. "Ayo kita pindahin," lanjut Aji setelah menaburkan tanah pada tubuh tanpa kepala ini. "Aku gak kuat Ci," ujarku sambil menahan muntah. "Alah, yaudah bawain ini. Mas Anto, bantuin saya Mas," ujar Rian dengan memberikan selembar kain yang diberikan oleh Pak Dion dan menarik tangan tubuh atau lebih tepatnya mayat ini. Mas Anto membantu Aji mengangkat mayat itu dan memindahkannya ke sebuah kamar yang tak terkunci, gelap dan hanya diterangi oleh lampu senter. Suasana mencekam yang sempurna. "Dra, woi, kainnya," ujar Aji membentakku. Iya Ji," ujarku menyerahkan kain itu pada Aji. Mas Anto dan Aji menyelimuti mayat itu dengan kain pemberian Pak Dion, dan Aji menaburkan sisa tanah yang ada di guci kecilnya. Aji memecahkan guci kecilnya di atas mayat itu. "Sudah, ayo keluar," ujar Aji sambil melangkah meninggalkan mayat tertutup kain dan bertabur tanah ini. Mas Anto menutup rumah ini
Kami bertiga akhirnya keluar. Pak Dion langsung masuk ke mobilnya, diikuti Rian yang tak berkata apapun saat melihat kami bertiga. "Gimana, Ji?" ujar Pak Dion saat Aji membuka pintu mobil. "Beres, Pak," ujar Aji. Aku duduk di samping Rian dengan tubuh gemetar, dan Rian terlihat begitu pucat dengan tangan yang gemetar hebat. "Makasih Yanto, 2-3 hari lagi kita cek lagi," ucap Pak Dion sambil melambaikan tangan pada Mas Anto. Mobil dinyalakan dan kami meninggalkan rumah itu. "Lo ngapa, Yan?" tanyaku pada Rian yang terlihat begitu gemetaran. Tadi kuyangnya datang, terus parangnya Pak Dion terbang ngejar kuyang itu," ujarnya dengan nada gemetaran. "Udah Yan, gak usah dipikirin, nanti bisa pulang sendiri kok parangnya, hehehe," ujar Pak Dion sambil tertawa. "Pak, Ci, kuyangnya mati ya?" ujarku datar. "Insya Allah," jawab Aji, dan Pak Dion hanya bergumam. "Berarti kita udah bunuh orang ya?" tanyaku dengan polos. "Dia bukan orang, Dra. Dia iblis yang nyamar ke wujud manusia. Kalau kita nggak ngehentiin dia sekarang, banyak korban yang jatuh nantinya," ujar Pak Dion sambil tetap fokus mengendarai mobilnya. Aku benar-benar tak paham ucapan Pak Dion. Apalagi apa dan bagaimana aku bisa melewati semua keanehan dan kengerian ini. Singkat cerita, suara burung-burung hutan dan hangatnya segelas kopi menemaniku di pagi hari ini. Rian sudah berangkat bekerja pagi tadi. Sudah 3 hari lalu sejak malam yang mengerikan itu. Semua kengeriannya masih terngiang di kepalaku. Entah kenapa sejak hari itu Rian terlihat lebih pendiam dari biasanya. "Tok tok tok. Dra, kamu di rumah?" Suara ketukan pintu diikuti oleh suara orang yang ku kenal. Iya, itu suara Pak Dion. "Iya Pak, bentar," jawabku langsung menuju ke pintu untuk membukanya. Seperti hari biasanya, Pak Dion mengenakan pakaian singlet ditemani dengan celana pendeknya. "Sibuk gak, Dra? Nanti siang temenin saya ya," ujar Pak Dion sesaat setelah pintu terbuka. "Boleh Pak, tapi kemana?" ujarku bingung. "Kita ke Teluk Pandan, nengokin kebun saya," jawabnya santai. "Oh alah, oke, nanti siang ya," ujarku dengan senyum kecil. "Ya udah, nanti habis duhur saya kesini lagi," ujar Pak Dion sembari meninggalkanku. Teluk Pandan, di mana itu? Pikirku dalam hati dengan kembali menutup pintu. Siang itu, aku dan Pak Dion berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Iya, untuk ukuran orang yang separuh baya sepertinya motor ini terasa terlalu garang. Dan juga ini pertama kalinya aku menaiki motor trail. Iya, motor trail tinggi dengan ban bermotif kotak-kotak seperti tahu. Hingga setelah kami mulai memasuki jalan tanah yang cukup terjal, aku baru tahu kegunaan dari ban kotak-kotak ini. "Pak, kita nggak salah jalan kan ya?" ujarku mulai panik saat lama-kelamaan kami mulai meninggalkan peradaban dan memasuki hutan. Kebun yang ada di pikiranku adalah sebuah lahan garapan yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Tapi sepertinya semua ekspektasiku salah. "Enggak, Dra, habis turunan gunung di depan kita sampai," ujar Pak Dion sambil menaik turunkan gas karena jalan terjal. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah kebun dan memang seperti bayanganku sebelumnya. Sebuah lahan garapan yang cukup luas dengan sebuah gubuk kayu kecil untuk istirahat. Tapi dengan jarak kira-kira 5-6 km dari rumah penduduk terdekat. Jika tadi aku tahu, mungkin aku tidak akan mengiyakan ajakan Pak Dion. "Ini kebun saya, Ndra," ujarnya sambil melangkah ke arah gubuk kayu. "Iya Pak, kebun," jawabku bingung karena memikirkan betapa jauh lokasi kebun ini
Dan juga jika terjadi sesuatu, jangankan sinyal, berteriak sekencang-kencangnya pun hanya akan didengar oleh hewan-hewan hutan. Sesaat setelah kami duduk, Pak Dion mengeluarkan termos berisi kopi dan 2 gelas plastik dari tas yang dia bawa. Sayup-sayup terdengar dari kejauhan, suara gergaji mesin dari kejauhan. "Loh, Pak, itu penebangan ilegal ya?" Ujarku kaget. "Bukan, Dra, itu orang ngerintis lahan." "Ya kagak seperti ini," ujarnya dengan menyalakan sebatang rokok. "Pak, ngomong-ngomong, nasib si Kuyang gimana?" Tanyaku penasaran karena tiba-tiba teringat kejadian 3 hari yang lalu. Udah diberesin si Anto sama polisi kok kemarin." "Ya, cuma beritanya emang jangan sampai kesebar keluarga. Bisa kacau," ujar Pak Dion sambil menghela nafas. "Iya Pak, bukannya ketakutan, malah yang ada selfie-selfie orang-orang." "Hehe," jawabku. "Iya, haha. Indra, kamu belum dapat kerjaan kah?" ujar Pak Dion yang tiba-tiba langsung menatapku serius. "Belum Pak, saya lagi nyari-nyari juga ini," ujarku lesu. "Oh alah, ya sudah, nanti saya tanya teman saya, di bengkelnya ada kerjaan gak?" ujar Pak Dion dengan menepuk pundakku. Tiba-tiba, dari semak-semak di depan kami, datang seorang pria bertelanjang dada dengan tubuh penuh tato. Dan yang paling mengagetkanku adalah di tangannya dia membawa parang. Sontak saja aku langsung melompat ke belakang Pak Dion. "Pak, perampok Pak," kataku gemetar. "Hahaha, rampok jarnya. Itu Sami, temanku," ujar Pak Dion dengan tertawa lebar. Malu juga rasanya sudah salah menduga teman Pak Dion ini adalah perampok. Dan dia pun ikut tertawa lebar. "Maaf Pak, saya nggak tahu, maaf sekali," ujarku dengan tertunduk. "Hahaha, nggak apa-apa, sudah," ujar Pak Sami. Pak Sami pun ikut duduk dengan kami, dan mereka berdua mengobrol cukup panjang dan cukup lama dengan bahasa yang tak kupahami sama sekali. "Dra, saya tinggal sebentar ya, kamu tunggu di sini dulu," ujar Pak Dion. "Iya Pak, enak ya suasananya. Kalau saya ketiduran nanti bangunin ya Pak, jangan ditinggal, hehe," ujarku sambil merebahkan diri. Mereka berdua meninggalkanku sendiri dan menghilang di tengah semak belukar hutan. Kunikmati kesendirianku dengan mendengarkan suara-suara burung sekitarku. Murai?" Gumamku terkejut saat melihat seekor burung di salah satu dahan pohon. Kukucek mataku untuk memperjelas pandangan, dan aku yakin aku tidak salah melihat. Itu memang burung murai. Tidak bukan hanya satu, mereka ada banyak. "Gila nih, di sini murai liar. Nangkap satu lumayan nih," ujarku kagum saat melihat ke sekitarku. Murai adalah salah satu burung yang menjadi favorit para penggemar kicau di Jakarta. Harganya lumayan mahal, berkisar antara 2,5 hingga 5 juta. Aku tahu karena dulu pemilik bengkel tempatku bekerja di Jakarta memelihara salah satunya. Tapi di sini mereka liar. Tanpa pikir panjang aku pun mencoba melangkah pelan, mendekati kerumunan burung itu. Tak terasa aku melangkah hingga gubuk tempatku duduk tadi sudah tak terlihat lagi. Nangkapnya gimana ini? Gumamku dalam hati dengan melihat pucuk pohon yang dihinggapi burung-burung ini. Tempatnya terlalu tinggi, walaupun ku panjat tak ada jaminan dia akan diam saat ku tangkap nanti. Tiba-tiba, entah dari mana, angin dingin mengenai belakang leherku. Dan seketika itu pula, aku merinding. Tapi aku sama sekali tidak memperdulikannya karena suasana terang dan nafsuku, karena melihat kertas-kertas merah jambu bergelantungan di ranting pepohonan. Balik ke Jakarta, bawa murai 100 biji. Kayak mendadak gue. Hehe, Rian bego,
5 tahun di sini kenapa kagak ditangkepin sih ini? Gumamku melanjutkan usahaku. Hendak kemana Ikam? Dek. Sebuah suara sapaan mengagetkanku. Maaf, saya temannya Pak Dion. Saya diajak lihat kebun, ujarku sambil membalikkan badan. Tapi saat aku membalikkan badan, tak seorang pun ada di sekitarku. Benar-benar sepi. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Benar-benar tak ada seorang pun. Salah dengar? Tidak mungkin. Suara tadi sangat nyata. Di tengah kebingungan, aku kembali melangkah mengikuti suara burung murai tadi. Tubuhku menabrak sesuatu, menabrak seseorang, tapi tak ada apapun di hadapanku. Dengan pucat pasi dan tubuh gemetar, aku mencoba berlari kembali ke arah gubuk kayu, tempatku bersama Pak Dion beristirahat tadi. Tapi aku tak bisa berdiri. Kakiku seperti ada yang memegang. Semakin aku meronta, semakin erat cengkraman yang kurasakan di kakiku. Kulafalkan semua surat Al-Quran yang kuhafal dengan sekencang-kencangnya. Tapi cengkraman di kakiku tak kunjung reda. Dan bruk, suara keras benda jatuh terdengar di dekatku, dan cengkraman itu pun hilang. Entah apa yang terjatuh tadi, aku tak berani mencarinya. Kukerahkan semua tenagaku untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang, hingga aku tersandung di sebuah pohon mati yang telah tumbang, hingga aku tersungkur di tanah. Suara tawa yang khas terdengar tepat di belakangku. Seketika itu pula tubuhku merinding hebat dan kaku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Sosok wanita mengenakan pakaian serba merah, berwajah putih pucat, dengan lingkar mata hitam pekat, menertawai dengan melihat ke arahku. Ampun mbah, saya nggak ada niat jahat mbah, ujarku keras dengan bersujud di depannya, tanpa berani membuka mata. Ampun mbah, ampun, ujarku berteriak secara berulang-ulang, tanpa berani mengangkat kepala sedikit pun. Tawa khas yang mengerikan ini tetap terdengar di telingaku. Ini masih siang kan? Gila. Umpatku dalam hati sambil dipaksa mendengarkan suara yang membuat semua bulu kudukku merinding. Tiba-tiba, srek, suara langkah kaki mendekatiku dengan tawa yang tak kunjung berhenti ini. Mendekat, semakin mendekat. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh tengkukku. Aku berteriak sekencang-kencangnya di tengah semua kengerian yang kuhadapi, berharap ada seseorang yang mendengarku. Hilang, ujarku dalam hati setelah beberapa saat tak mendengar suara tawa itu. Perlahan kubuka mataku dan melihat sekitarku. Alhamdulillah, Mbah Merah udah hilang, ujarku lega. Spontan saja langsung kututup mulutku dan berlari ke arah gubuk itu. Sampai di gubuk kayu itu nafasku terasa sudah mencapai ujungnya. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Tapi tunggu, siapa mereka ini? Ujarku bingung melihat sekitarku ramai dengan orang-orang. Loh, gue kok di sini? Tapi ini di mana? Lah, kemana tuh gubuk barusan? Kebingunganku semakin bertambah karena sekarang aku tengah berada di atas sebuah balai besar dan orang-orang di sekitarku. Pakaian mereka seperti pakaian suku pedalaman, tapi entah di mana. Laki-laki bertelanjang dada dan perempuan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Setiap mereka melewatiku, mereka menatapku tajam, tapi tak sepatah kata pun mereka ucapkan. Gue diculik. Apa gue mau direbus? Pikirku ngeri saat melihat ke pusat dari kesibukan ini adalah sebuah api besar yang menyala. Srek! Salah satu pria dengan pakaian paling mencolok di antara yang lain di dekat api terlihat menyeret sesuatu. Pisau besar di tangannya mirip sekali dengan parang Pak Dion. Tapi tunggu, yang diseret itu tidak mungkin itu 2 buah kepala manusia.
Dia melihat kepadaku dengan tatapan tajam dengan matanya yang bercat garis merah menyala. "Drah!" Suara yang tak asing memanggilku. Iya, itu suara Padion. Kuarahkan pandangan ke sekitarku untuk mencari Padion. Dan plak! Tamparan yang cukup keras mendarat di pipiku. "Bangun, Drah! Drah! Bangun!" ujar Padion panik. Pak, saya udah bangun," ujarku untuk memecah Padion menuang kopi dari termos kecilnya ke wajahku. "Waduh, saya kira kamu mati, Ndra. Bikin panik aja. Dibangunin dari tadi gak bangun-bangun," ujar Padion. "Cuma mimpi," ujarku pelan tanpa didengar oleh Padion. Keadaan ini masih membingungkanku. Aku ragu untuk bercerita pada Padion apa yang kualami tadi. Alih-alih pulang, malah diajaknya berburu Mbah Kunti merah. Tidak. Membayangkannya saja sudah membuatku merinding. "Pak, pulang yuk," ujarku pada Padion yang sedang menyalakan rokok. "Nanti dulu, Ndra. Kita nikmatin suasana ini dulu. Dengerin hutan ngomong," ujar Padion sambil merebahkan tubuhnya. "Loh, teman bapak tadi mana?" tanyaku pada Padion karena sedari tadi aku sadar tak sekalipun melihat Pak Sami lagi. "Udah pulang dia," ujar Padion datar. "Pak, tadi saya lihat murai. Kita tangkap yuk, Pak. Mahal banget harganya kan di Jakarta," ujarku saat melihat seekor burung murai di pucuk salah satu dahan. "Murai Medan mahal, Ndra. Kalau murai Borneo murah, paling cuma 200-300 ribuan aja harganya di sini. Lagian kita kagak bawa jaring atau lem," ujar Padion. "Hah? Beda kah?" tanyaku bingung. "Buntutnya aja lihat nah. Medan kan panjang, Borneo pendek," ujarnya sambil menunjuk seekor burung murai yang ada di atas pohon. "Iya ya? Oh, jadi murai Borneo murah," ujarku sambil mengangguk-angguk kepala. "Di sini banyak, Dra. Murai, kacer, cuca ijo, pentet, perenjak, ciblek, konin. Ya asal izin dulu yang baik sebelum jerat. Kalau kamu mau nanti saya kenalin teman saya, ada tukang pikat burung," ujar Padion panjang lebar. Tak terasa kami mengobrol hingga pukul 4 sore dan akhirnya Padion mengajakku untuk pulang. Simba telah terlihat terparkir di depan kontrakan Rian saat aku dan Padion tiba. "Rian udah pulang tuh," ujar Padion padaku. "Iya, Pak, saya pulang dulu, Pak. Makasih udah diajak jalan ya," ujarku dengan meninggalkan Padion. Saat memasuki kontrakan, Rian tak terlihat di ruang depan. "Langsung tidur?" tanyaku dalam hati. Suara erangan terdengar pelan dari arah kamar. Benar saja, Rian terbaring di kamarnya dengan wajah pucat. "Lo ngapain, Yan?" tanyaku pada Rian. "Gak apa-apa, Ndra. Lo udah makan belum? Gue bawa makanan tuh," ujar Rian sambil menunjuk ke arah meja dapur. "Ya udah, makan bareng yuk. Gue panasin ya. Gue bikinin teh anget sekalian," ujarku menuju ke dapur. Gak tahu kenapa nih, badan gue meriang dari tadi siang. Masuk angin kali ya, ujar Rian setelah kami makan. "Tuh ada tolak angin, Yan. Habis minum langsung istirahat loh," ujarku sambil menyalakan sebatang rokok. "Habis dari mana loh?" tanya Rian. "Nemenin Padion, nengokin kebunnya tadi. Lupa namanya, teluk apa tahu dah," ujarku datar. Aku sengaja tak menceritakan kejadian tadi. Mungkin hanya akan menambah penyakitnya. "Lo besok keliling, Dra, cari kerjaan. Gue besok libur. Pakai aja nah Simba. Tapi lo sendiri aja ya. Gue istirahat di rumah," ujar Rian sambil kembali ke kamarnya dengan wajah masam. Benar juga. Sudah terlalu lama sejak aku datang hingga hari ini. Aku tidak melakukan apapun yang menghasilkan. Sudah saatnya bergerak dan kembali pada tujuan awalku saat berangkat ke sini.
Jam di tanganku menunjukkan pukul 10 malam, tapi Rian sudah tertidur lelap. Aku memutuskan untuk keluar untuk menghilangkan jenuhku. Bontang, sepi banget. Kurutukku dalam hati sambil melangkah meninggalkan rumah. "Drah, sini!" teriak Pak Dion dengan melambaikan tangan dari teras rumahnya. "Iya Pak," ujarku dengan berjalan ke arahnya. "Loh, Pak Sami di sini? Kapan nyampe Pak?" ujarku saat melihat Pak Sami sedang duduk di teras rumah berdua dengan Pak Dion. "Dari tadi saya," ujarnya dengan senyum kecil. "Gini Ndra, kamu kan nyari kerjaan, ikut sama Sami aja nah, jadi Chenso," ujar Pak Dion. "Makasih banyak Pak," ujarku bersemangat. "Tapi Chenso apaan?" lanjutku. "Udah, kamu kan butuh kerjaan, ikut aja dulu. Kalau 3 minggu kamu gak betah, kamu boleh pulang. Tapi sebelum 3 minggu, kita gak pulang Dra, nginep di sana," ujar Pak Sami. "Kalau kamu mau, lusa kamu bisa ikut saya," lanjutnya. "Tapi saya belum bikin atau nyiapin lamaran Pak," ujarku lesu. "Gak masalah, yang penting kamu kuat mental, sehat, sama siap kerja aja," saut Pak Sami. "Saya buatkan kopi Andra," ujar Pak Dion yang langsung meninggalkan kami memasuki rumahnya sebelum sempat aku menolak. Malam ini kuhabiskan dengan mengobrol di depan rumah Pak Dion hingga pukul 2 malam saat aku dan Pak Sami masing-masing berpamitan. Pagi hari saat aku sedang di depan rumah Pak Sami yang ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Rian. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja pada Pak Sami. Semalam dia sudah memberiku sepatu safety yang terlihat mahal. "Mesti kerja benar-benar," ujarku dalam hati menyemangati diri. "Kita berangkat Dra," ujar Pak Sami masuk ke sebuah mobil 4x4 WD berwarna putih yang terlihat sangat kotor dengan noda lumpur di sana sini. Bodoh banget sih gue. Kenapa gak nanya dulu? Bodoh. Kurutukku dalam hati saat mobil yang kami tumpangi masuk ke sebuah jalan setapak yang mengarah masuk ke hutan dan semakin lama semakin meninggalkan peradaban. Ternyata yang dimaksud dengan chainsaw adalah chainsaw, gergaji mesin. Iya, pekerjaan ini adalah menebang pohon, jauh masuk ke dalam dan semakin masuk ke dalam hutan yang rindang dengan segala nyanyiannya. Entah berapa lama sudah kami berkendara, hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah panggung yang cukup besar di pinggir jalan setapak di tengah hutan. "Sampai Ndra," ujar Pak Sami turun dari mobilnya. Horor dan tak ada jalan pulang. Itulah yang terngiang di kepalaku saat aku turun dan melihat ke sekitarku. Pepohonan yang lebat mengelilingi rumah panggung tua yang besar. Kami memasuki rumah itu dan ternyata dihuni oleh sekitar 14 orang. Cukup sepi untuk ukuran rumah sebesar ini. "Kenalin, ini Indra. Jagain, jangan diapa-apain," ujar Pak Sami kepada 14 pasang mata yang melihat kepadaku sambil menyerahkan 2 kantong plastik besar yang sepertinya isinya adalah bahan makanan. "Kamu nyantai aja dulu Indra, biar Tony masak dulu. Abis sarapan kita baru kerja," lanjutnya. "Saya bantuin masak Pak, saya jago kalau masak," ujarku bersemangat. "Ya wes, bantu aku," ujar orang yang tadi ditunjuk oleh Pak Sami dengan nama Tony. Mungkin ini lebih tepatnya bisa disebut dapur alam terbuka. Ya, sepertinya semua kegiatan masak-memasak dilakukan di sini, di bawah rumah panggung dengan ditemani tiang-tiang penyangga rumah. Tapi sesuatu yang janggal mengganjal di pikiranku. Di atas hanya ada ruang terbuka yang luas dengan satu bilik kecil tertutup triplek untuk mengganti baju, dan dapur ada di bawah sini. Di mana kamar mandinya? Pikirku dengan melihat sekelilingku. "Kamu kenal di mana sama Pak Samindra?" ujar Mas Tony membuyarkan lamunanku. "Oh iya, dikenalkan Pak Dion,"
jawabku polos. Sebelumnya kerja di mana? Tanyanya lagi. Dari Jakarta saya. Dulu sih di PT itu. Terus terakhir jadi chef di restoran Jakarta, jawabku. Kok bisa nyangsang ke Bontang nih, gimana lo? Lanjut Mas Tony penuh selidik. Panjang mas, kapan-kapan saya ceritakan, ujarku dengan tersenyum kecil. Tak lama kemudian Indomie yang kami masak sudah matang dan kami kembali ke dalam rumah. Setelah makan dan sedikit mengobrol, kami semua siap untuk memulai pekerjaan yang aku tak tahu apa yang nanti akan kulakukan. Dra, kamu ikutin si Andri sama Padi Sukun ya. Loading ke mobil. Yang lain kayak biasanya. Oke, kita mulai. Ujar Pak Sami dengan tegas. Iya pak, jawabku. Tapi mana Padi Sukun? Mana Andri? Ujarku dalam hati mengikuti mereka semua melangkah keluar. Begitu kami menuruni lereng, baru terlihat satu traktor keruk yang lebih besar daripada yang biasa kulihat di Jakarta. Di Jakarta aku biasa menyebutnya Bilco. Satu mobil truk kuning bertuliskan diesel dengan bentuk mirip seperti mobil Pertamina saat mengantar premium. Dua truk besar mirip-mirip truk yang sudah terisi kayu seperti pada film Final Destination, dan satu mobil perata tanah yang sudah terparkir di tanah lapang yang sudah digarap dengan rapi. Lebih jauh sedikit di tengah ada sebuah pos tempat menyimpan chainsaw dan perlengkapan safety lainnya. Keren, ujarku dalam hati melihat alat-alat berat yang terparkir dengan gagah. Oi, Dra, sini, ujar seseorang dengan melambaikan tangan padaku yang kuasumsikan dia adalah Andri. Tinggal kamu teriakin aja kalau udah pas posisinya. Nanti pas Mas Sugeng mau nurunkan gelondongnya, kita loading di sini dulu. Nanti baru dipindahkan ke truk selanjutnya yang datang. Ujar Andri padaku sambil memberi gambaran dengan tangannya. Siap? Ujarku penuh percaya diri. Kalau teriak-teriak sih gue ahlinya, ujarku dalam hati yang merasa tampan dengan mengenakan helm safety. Apanya yang teriak-teriak aja? Kerutukku pelan di tengah terik matahari yang tepat berada di atas ubun-ubunku. Dra, jangan ngelamun, awas tuh di atas kamu, ujar Andri berteriak saat ada sebuah batang pohon yang tergantung di tali bergerak perlahan ke arahku. 86 Dor, ujarku sesigap mungkin. Dan pada saat itu, kepala Indra terkena benturan batang pohon yang tergelantung tadi. Dra, break, ayo, ujar Andri dengan melambaikan tangannya. Panas sangat terasa karena matahari berada tepat di atasku. Helm safety pun sepertinya tak mampu banyak menolong. Kuikuti Andri berjalan menuju sebuah pondok kecil yang berada di pinggir tanah lapang yang mengarah ke jalan setapak utama. Loh, pada bawa motor kah? Tanyaku pada Andri sembari menunjuk ke barisan motor yang terletak di belakang pondokan ini. Iya, biar pada gampang beli rokok, sabun, makanan di depan, sama kalau mau pulang kan jadi enak, ujar Andri sambil merebahkan tubuhnya. Kenapa nggak taruh di atas? Mobil Pak Sami aja bisa kan? Tanyaku sambil menunjuk ke arah rumah panggung yang terletak tepat di atas lereng di samping tanah lapang ini. Jalan muternya kejauhan, lagian naik turunnya kalau kesini kan gak terlalu jauh, ujarnya santai. Suasana menjadi ramai seketika setelah yang lainnya juga menyusul kami ke pondokan ini. Tak lama kemudian Mas Tony datang dengan membawa plastik hitam besar yang terisi penuh dengan udang yang berukuran sama dengan telapak tanganku. Bantu nih, bikin api. Keluh Mas Tony melihat semua rekannya bertelentang rapi seperti ikan asin yang dijemur. Sini mas, saya bantu, ujarku mendekatinya. Api pun dinyalakan dan kami siap memanggang udang yang dibawa oleh Mas Tony. Wih mas, gedenya, makan satu juga kenyang ini sih. Mahal ini ya, ujarku kagum. Gratis itu,
Dapat jaring di sungai bawah sana, ujarnya. Jaring? Sungai? Segede ini mas? Mas Tony sendiri ya nyarinya? Oh, Mas Tony ini juru masaknya ya? Racauku penuh pertanyaan pada Mas Tony. Iya, jaring. Banyak di sini ginian Sindra. Kalau bosen udang ya mancing ikan atau nembak kijang. Ya pokoknya apa yang bisa dimakan rame-rame lah. Kan lumayan tuh. Uang makan jadi utuh. Bukan ini sih gantian. Setiap hari ada yang kebagian satu orang berburu makanan. Ujar Mas Tony sambil tetap sibuk memanggang udangnya. Kamu baru Ndra, siap-siap mental aja yang kuat. Lanjutnya dengan nada serius. Anak baru jangan ditakutin Mas Ton, ujar Andri menimpali. Maksudnya apa nih? Tanyaku penasaran. Istirahat berlangsung selama 2 jam. Dan ini dimanfaatkan oleh sebagian besar dari kami untuk tidur. Hanya tinggal aku berdua dengan Pak De Slamet yang terjaga sambil membakar rokok. Pak De, ini resmi atau gimana? Takut juga saya, soalnya lupa tanya-tanya ke Pak Sami. Tanyaku membuka obrolan pada Pak De Slamet. Resmi Ndra, kita kan PT. Kamu gak dijelasin kah? Asal ikut aja gitu? Jawabnya dengan nada lembut. Enggak pak, saya kegirangan aja. Ada yang ngajak kerja. Udah kelamaan saya nganggur. Hehe. Ujarku. Oh alah, anak muda emang begitu, terlalu semangat. Ujarnya santai. Kalau ikut yang ilegal juga saya pernah dulu Ndra. Wih, tiap hari bawaannya panik sama merinding. Lanjutnya. Iya, kalau ilegal kita nggak pakai izin pemerintah setempat. Kita hubungannya sama suku pribumi langsung, sakti-sakti. Ujarnya bersemangat. Aku lihat sepertinya Pak De Slamet adalah orang yang senang menceritakan masa lalunya. Bisa terbangkah pak? Tanyaku bercanda. Bukan, mereka nggak kelihatan. Ujarnya serius dengan mata agak melotot. Jadi mereka nemenin saat saya nebang. Meskipun polisi hutan lewat di depan muka kita, mereka gak akan lihat kita. Lanjutnya. Mendengar ucapan Pak De Slamet, aku langsung teringat salah satu adegan film Harry Potter. Saat mereka tak bisa dilihat oleh sekumpulan Deathly Hallows saat mereka di hutan. Sesakti itukah Pak De? Ngerinya. Ujarku sedikit merinding. Ya begitulah. Tapi entah kenapa, pribumi kayak suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, kalau ada mereka yang halus gak berani ganggu. Ujarnya dengan tatapan mata tajam ke arahku. Obrolan kami dihentikan oleh bunyi sirene yang berbunyi menandakan waktu istirahat telah habis. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.